Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video ini kita akan melanjutkan materi dari IOQ yang kedua. Setelah di video sebelumnya saya menjelaskan mengenai IOQ model, di video ini saya akan menjelaskan materi tentang quantity discount model. Nah, jadi apa perbedaannya antara IOQ model dengan quantity discount? Perbedaannya adalah kalau di IOQ model, itu harga unit barang hanya satu jenis harga. Tetapi pada quantity discount, di sini terdiri dari berbagai macam harga, tergantung jumlah unit yang mau kita beli. Semakin banyak unit yang mau kita beli, tentunya harganya semakin murah. Nah, saya sudah mencontohkan di video sebelumnya, itu contohnya kalau kita belanja kayak di Indogrosir. Nah, ketika kita membeli 1 unit, 6 unit, dan 12 unit, kita akan mendapatkan harga yang berbeda. Jadi tergantung pada berapa kuantitas pembelian kita. Nah, oke, langsung saja kita bahas soal halaman 43. Ini perusahaan php.co. Nah, kalian bisa baca soalnya. Jadi kita langsung buka software QM for Windows-nya, nanti tampilannya seperti ini, kemudian kalian klik OK. Nah, jadi yang pertama kali kita lakukan adalah klik modul. Klik modul, kenapa? Karena di modul inilah perintah analisis yang akan kita lakukan. Nah, karena IOQ model ini termasuk dalam inventory, maka kita pilih inventory. Kita klik setelah klik modul, kemudian klik inventory. Nah, sudah klik inventory, kalian boleh pilih menu file atau di shortcut ini. Ini ada new, shortcut semacam kertas baru gitu ya, kertas. Jadi bisa klik ini. Nah, kalau yang sebelumnya kita memilih perintah nomor 1, tapi karena sekarang kita membahas quantity discount, berarti kita menggunakan perintah nomor 3. Nah, kalian klik yang ini, quantity discount model. Nah, sudah diklik, nanti akan muncul menu seperti ini. Untuk judul terserah kalian mau tulis apa. Kalau di sini, karena membahas tentang perusahaan PHP Corporation, jadi ya bolehlah ditulis misalnya PHP Corporation atau apa terserah. Nah, kemudian yang bawahnya itu number of price range. Itu adalah berapa range harga yang disediakan oleh penjual. Jadi kalau kita lihat soal, jumlah range harganya itu ada 3. Jadi ada yang 50.000, ada 48.000, dan ada 47.500. Berarti kan itu ada 3 jenis harga. Berarti ini kita ubah. Ini 2, berarti kita geser ke kanan. Ini ada panah ke kanan, bisa kalian klik untuk menambah. Kalau misalnya mau mengurangi, misalnya salah klik, kebanyakan klik, bisa klik ke kirinya. Atau bisa ganti manual. Nah, disorot gitu, terus ganti manual boleh. Nah, kemudian langsung aja klik OK. Jadi nanti penamaan kolom dan penamaan barisnya itu nanti kita manual aja. Oke, udah kita klik. Nah, di sini seperti biasa ada demand rate atau tingkat permintaannya per tahun. Jadi satuan yang digunakan itu masih sama, unit per tahun. Kalau misalnya dikatakan satuan unitnya kodi, kalian harus mengkonversi satuan kodi tadi ke unit. Atau misalnya satuan waktunya itu minggu, maka kalian harus konversikan ke tahun. Gitu. Kemudian demand rate, ya itu tingkat permintaannya, unit per tahun. Kemudian setup atau ordering cost, itu sama dengan IOQ model. Itu biaya pemesanan. Dan kemudian holding cost, itu biaya pemeliharaan. Jadi bedanya adalah kalau biaya pemesanan, itu biaya yang kita keluarkan ketika melakukan pemesanan terhadap toko.
Nah, tapi kalau holding cost, itu biaya yang kita tanggung untuk pemeliharaan barang di gudang. Karena kan kita berbicara inventory. Jadi kalau barang itu udah diterima, kita kan nggak mungkin langsung jual barang itu semua. Pasti ada persediaan, misalnya suatu saat terjadi kenaikan penjualan, pasti kita menyimpannya di gudang. Nah, itu kan membutuhkan biaya. Jadi entah biaya penyewaan gudang, terus kalau misalnya kita butuh satpam untuk jagain gudang itu, kan kita gaji satpam juga. Itu termasuk dalam biaya pemeliharaan, gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu yang di bawah price range. Jadi ini lower dan upper. Jadi kalau lower itu minimal pembelian berapa, kemudian upper itu maksimal pembelian berapa, akan menghasilkan harga berapa. Oke, jadi langsung aja kita praktekkan ya. Ini di soal di halaman 43, demand rate-nya adalah berapa? Sebanyak 5.000 unit per tahun. Ya, jadi PHP Corporation membutuhkan bahan baku sebanyak 5.000 unit per tahun. Berarti demand rate-nya adalah 5.000. Karena satuannya sudah unit per tahun, maka kita tidak perlu mengkonversi lagi. Nah, kemudian ordering cost-nya, oke kita lihat, ordering cost, biaya pemesanan 490.000. Nah, jadi karena dia sudah langsung menyebutkan biaya pemesanan itu sekian, maka kita tidak perlu mengakumulasi, berarti langsung tulis 490.000. Nah, selanjutnya holding cost. Sini disebutkan holding cost atau biaya penyimpanannya 10.000 per unit per tahun. Berarti ini dituliskan 10.000. Oke, nah kalau ini udah diisi, kita beralih ke bawah. Nih, price yang satu, tingkatan yang satu, katanya kuantitas pembelian maksimum 999. Berarti pembelian dari satu buah sampai 499, berarti ini kita ganti, 499, itu harganya adalah 50.000. Berarti di price ini diganti 50.000. Nah, kemudian untuk jenis harga yang kedua, itu pembelian 1.000, nah ini kita ganti 1.000, sampai uppernya 2.499, berarti ini ganti 2.499, itu akan menghasilkan harga 48.000. Nah, ini diganti 48.000. Nah, yang terakhir, itu katanya pembelian minimal 2.500 unit sampai tak terhingga. Nah, berarti ini lowernya kita ganti 2.500. Nah, jadi kan katanya itu tidak terhingga. Kalau tidak terhingga, itu uppernya nggak usah diganti. Jadi biarin aja uppernya seperti ini. Ini menyatakan bahwa uppernya itu tidak terhingga. Jadi pembelian dari 2.500 sampai dengan tidak terhingga, itu harganya, jadi yang diganti harganya 47.500. Nah, diisikan 47.500. Sudah, jika data yang sudah diisikan itu sudah komplit, maka kalian klik solve. Oh, ini saya salah nih, salah tik. Harusnya 999, maaf ya, 999. Oke, jadi kalau misalnya ada data yang bermasalah, dia biasanya tidak bisa mengolah gitu. Jadi dia langsung tahu bisa mengidentifikasi. Berarti ini harusnya 1 sampai 999 baru kemudian 1000. Jadi saya tadi typo. Oke, kita klik solve. Nah, kalau udah kita benerin, nah nanti datanya akan keluar. Jadi ada data seperti ini, kemudian nah nanti ada grafik. Nah, kalau dari grafik ini berarti bisa kita simpulkan bahwa quantity order itu 1.000 unit. Jadi sama kayak yang kemarin. Dengan total biaya 247.450.000.
Nah, ini bisa kembali lagi itu klik window, terus inventory result. Nah, jadi sama kan hasilnya? Jadi kalau ditanya berapa sih jumlah order yang optimal setiap kali order, berarti jawabannya adalah 1000 unit. Ini yang paling atas. Kemudian kalau ditanya berapa total biaya untuk kasus ini, yaitu 247.450.000. Jadi bisa dilihat lagi di bagian ini. Kalian bisa klik window, terus kalian bisa klik cost curve. Nah, nanti akan muncul kurva seperti ini. Berarti sama kan hasilnya? Jumlah order yang optimal adalah 1000 unit, dan total biayanya adalah 247.450.000. Nah, untuk IOQ model, biasanya yang ditanyakan itu hanya dua item ini aja, karena kan kalian juga di kelas kan biasanya yang ditanyakan juga seperti ini. Nah, cuman kita kan lebih ringkas lagi karena cuman klik-klik, karena kita pakai software gitu. Oke, saya rasa untuk diskon model itu saja. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.